Renungan Harian Katolik, Rabu 4 Juni 2025. Perpisahan. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes bab 17 ayat 11b. Saudara-saudara, kita biasa dengan perkataan ini, kalau ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Pertemuan dengan orang yang dikasihi pasti mengasihkan. Tetapi, saat harus berpisah dengan orang yang dikasihi itu, aduh sedihnya. Apalagi setelah perpisahan itu barangkali kita tidak akan bertemu lagi dengannya. Orang dapat menangis, meraung-raung, atau minimal ia tersengguk-sengguk. Perpisahan selalu identik dengan kesedihan, perasaan tidak menyenangkan, dan derai air mata. Seperti kata pepatah, perpisahan memang tidak akan pernah mudah karena sifat dasar manusia ingin memiliki, bukan melepaskan. Perpisahan pasti menyedihkan, terutama ketika kita harus berpisah dengan orang yang amat berarti dalam hidup kita. Maka dari itu, mereka yang hendak pergi akan memberikan kata-kata perpisahan yang menghibur dan menguatkan. Kata-kata perpisahan itu menyimpulkan hidup kita bersama mereka. Dalam kisah perpisahan antara Paulus dengan tua-tua di Efesus, kita dapat merasakan betapa dekatnya hubungan mereka. Seolah tidak ingin membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Paulus berkata kepada mereka, "Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata." Paulus meninggalkan kenangan-kenangan yang baik di tengah-tengah umat yang dilayaninya, dan ia mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga kawanan yang dipercayakan kepada mereka oleh Roh Kudus. Dalam Injil hari ini, Yesus berdoa kepada Bapanya, mengungkapkan maksud hatinya untuk perlindungan dan kesatuan umatnya. Ia juga mengutarakan bahwa murid-muridnya tidak berasal dari dunia ini, sebagaimana dia juga tidak berasal dari dunia ini. Ini berarti kita dipanggil untuk hidup sesuai standar dan kehendak Allah, bukan sekedar mengikuti arus dunia. Ada kesamaan antara Yesus dan Paulus dalam saat akhir sebelum berpisah dengan kekasih-kekasih mereka. Mereka berdoa. Yesus berdoa untuk para muridnya supaya mereka bersatu. Paulus berdoa untuk umatnya agar mereka tetap menjadi keutuhan kawanan umat. Paulus mengingatkan kemungkinan ancaman bagi umat, yakni musuh-musuh Injil yang disebutnya serigala-serigala ganas dan pengajar-pengajar sesat. Paulus menyerahkan umatnya kepada Tuhan dan kepada firman kasih-Nya yang berkuasa membangun dan menganugerahkan bagian yang telah ditentukan bagi mereka. Akan tiba waktunya kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita dapat mengikuti kata-kata perpisahan Paulus atau Yesus. Intinya adalah menyemangati mereka untuk tetap setia dalam panggilan hidup mereka. Mereka perlu tahu bahwa meskipun kita pergi, Tuhan akan selalu setia bersama mereka. Bapa akan selalu memelihara mereka dengan pertolongan Roh Kudus dan firman-Nya.
Yesus dan Paulus mengajarkan kita bahwa berdoa itu penting demi persatuan dan keutuhan umat dalam perziarahan di dunia menuju kekudusan sempurna. Ada ancaman-ancaman dan tantangan-tantangan dari dunia. Ada kejahatan-kejahatan yang dapat merintangi perjalanan ini. Namun, Yesus juga memberi jaminan agar kita tidak takut dan khawatir karena Ia akan melindungi kita dari yang jahat dan Ia akan menganugerahkan sukacita penuh. Tuhan, jagalah umat-Mu dalam keutuhan dan jauhkanlah mereka dari semua yang jahat dalam jalan menuju kekudusan paripurna bersama-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.